Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya melanjutkan FDS pada kali ini, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apakah FDS di bulan lalu ibu sudah terapkan di keluarga ibu? Sudah, Pak. Apakah masih ingat di FDS yang bulan lalu? Masih, Pak. Alhamdulillah. Bulan lalu kita membahas tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Kalau bulan ini kita masuk ke modul 2, modul yang berbeda dari bulan lalu. Ini modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha atau modul PKPU. Kalau lebih sering dibilang modul ekonomi. Kalau modul yang satu yang kemarin itu modul pendidikan. Kalau ini modul ekonomi. Sini kita diajarkan untuk mengelola keuangan keluarga. Saya ingin bertanya dulu kepada ibu-ibu. Ibu-ibu sudah mengelola keuangan di keluarga belum? Sudah. Apakah mengelolanya dengan baik dan benar? Apakah di akhir bulan ibu kewalahan, ada yang lebih uangnya atau kurang? Pasti kebanyakan kurang ya. Uangnya kurang. Nah, jadi permasalahan Ibu Lili tadi itu apa, Bu? Masalah keuangan. Banyak apa ya? Banyak pengeluaran ya. Banyak yang mau dibayar. Ya, pening tadi kan, Bu? Nah, pening. Jadi untuk menghindari kepeningan Ibu Lili tadi, ada baiknya juga kita di awal bulan ataupun di awal ibu menerima gaji dari suami ataupun penghasilan ibu juga, seharusnya pada baiknya kita mengelola keuangan kita. Kita pos-poskan, inilah penghasilan saya, inilah pendapatan keluarga saya, 1 juta per bulan misalnya. Berarti seharusnya pengeluarannya pun kalau bisa kurang dari 1 juta. Jangan nanti pendapatannya 1 juta, pengeluaran 1.200.000, berarti kan 200.000 harus utang. Ataupun kalau ada tabungan pasti diambil dulu 200.000 dari tabungan. Jadi untuk itu marilah kita belajar untuk mengelola keuangannya Ibu Lili. Jadi saya bagi di sini 2 orang satu grup ya, Bu, untuk belajar mengelola keuangan. Nah, jadi ini tadi ada kan itulah tadi di situ ada yang namanya pos-pos Ibu Lili ya. Jadi dikerjakan, nanti saya kumpul, nanti dikumpulkan. Oke ya, Bu. Jadi kita kumpul ya, Bu. Tadi, Bu. Oke, ini, Bu. Oke, di sini di grup 1 lumayan baik, grup 2 juga lumayan baik. Jadi kita sama-sama saja membahas pengeluaran dan pemasukan Ibu Lili ya, Bu. Iya, Pak. Oke. Di sini upah Bu Lili per 3 hari. Dia kerja 1 minggu 3 hari. Per harinya itu 15.000. Jadi per bulannya itu dia dapatnya 180.000. Upah Pak Rusli dia 30.000 per hari. Dia kerja 4 hari dalam 1 minggu. Jadi per bulannya dia dapatnya 480.000. Dan total pendapatan keluarga itu 660.000. Jadi di sini pengeluaran uang jajan Dewi, uang jajan Agus, susu Ita, tabungan Dewi, tas baru Agus, masak, listrik, pulsa, telepon, perlengkapan mandi, rokok, bayar utang, arisan kelompok, dan arisan PKK. Jadi uang jajan Dewi itu, uang jajan itu termasuk keinginan atau kebutuhan, Bu? Oh, sebelum itu Ibu tahu kan perbedaan keinginan dan kebutuhan? Tahu, Pak. Coba, keinginan itu apa, Bu? Kebutuhan itu apa? Yang harus dipenuhi. Yang harus dipenuhi. Ya. Saya Bahan-bahan pokok, Iya. kebutuhan. Terus kalau keinginan? Kalau keinginan bisa jadi itu perkara belakang, itu kan Pak keinginan. Aku pingin beli inilah. Oh, Aku ya. pingin beli inilah. Gitu. Bagus, berarti sudah paham. Tapi saya tambahkan lagi bahwasanya kebutuhan itu segala sesuatu hal yang harus segera disegerakan. Jika tidak dipenuhi,
keberlangsungan hidup akan terpengaruh, seperti makan, sandang, pangan, papan, itu kebutuhan pokok. Terus kalau keinginan itu kalau tidak dipenuhi, kelangsungan hidup tidak terlalu terpengaruh. Seperti tadi yang namanya tas baru ataupun apa, itu nggak begitu terpengaruh kalau nggak dipenuhi. Itu tadi perbedaannya ya Bu. Jadi udah paham kan Bu perbedaannya kebutuhan dan keinginan. Jadi di sini uang jajan itu kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Kebutuhan. Keinginan apa kebutuhan? Kebutuhan. Jadi uang jajan itu kebutuhan. Jadi kita masukkan di dalam kebutuhan. 3.000 per hari berarti dapatnya per bulan 72.000. Uang jajan Agus juga jadi dapatnya 48.000. Susu Ita, susu itu kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan ya Bu, kebutuhan juga dimasukkan jadi 20.000 per bulan. Tabungan itu kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan apa keinginan? Kalau tabungan itu nengok-nengok tabungannya juga. Kebutuhan atau keinginan. Kalau tadi tabungan sekolah, ini kan tabungan Dewi di sini kan? Ini tabungan sekolah. Berarti sebenarnya ini apa? Kebutuhan. Karena itu untuk juga nanti tamat-tamatannya si Dewi, atau ya alat untuk uang beli perlengkapan sekolahnya nanti. Jadi itu kebutuhannya Bu. Terus tas baru Agus ini kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Betul keinginan? Oh, keinginan ya. Tas baru Agus keinginan. Jadi gak usah kita masukkan kan, tasnya dimasukkan apa enggak? Karena di sini kalau di saya kita totalkan semua di sini lebih. Tas sekolah itu kan kebutuhan. Kalau dia mau sekolah nggak ada tasnya kayak mana? Tapi kan kita ini kan dibilang tas baru. Oh, soalnya tadi di video kan dia udah punya Udah punya tas dia kan. Jadi kalau dia tas baru dibilang masih tasnya itu masih layak untuk dipakai, itu keinginan. Jadi karena di sini tadi kan semua di sini kita totalkan lebih di sini dia. Pendapatannya cuma 660.000, pengeluarannya 840.000, berarti dia selisih 180.000. Jadi kita di sini diminta untuk mengatur ulang pengelolaan keuangannya Ibu Lili, apakah sudah benar ini atau tidak benar, biar kita benarkan. Jadi tadi tas baru kita masukkan apa enggak? Enggak usah ya. Enggak usah, berarti berkurang 50.000. Berarti selisihnya 430 ya. Masak kebutuhan pasti kan 450. Listrik kebutuhan. Pulsa token kebutuhan. Pulsa telepon. Kalau pulsa telepon bisa dihitungkan keinginan lah Pak. Bisa dikirim. Keinginan. Iya, bisa mengatur. Kalau di zaman sekarang ini, apalagi macam sekarang ini kan sekolah dari apa? Dari HP. Jadi kan sebenarnya kebutuhan. Cuman kalau di sini tadi kan di pulsa ini untuk nelpon keluarga aja kan. Jadi sebenarnya bisa juga kita kurangi ataupun ditiadakan. Mungkin mau kita kurangi apa ditiadakan? Dikurangi Sini 20.000 jadi berapa kita buat? 10.000. 10.000 berarti sisa selisihnya tinggal 120 ya. Perlengkapan mandi kebutuhan. Tambah berarti 25.000. Rokok ini rokok. Kebutuhan 8.000. Sekali 18 kali 2 berarti 36. 36.000 berarti kan berarti pas. Lebih 6.000 pun. Lebih 6.000 berarti kalau bisa, maka berarti kesimpulan dari semua tugas tadi kita ini, kalau seandainya kurang pendapatan kita bisa mengurangi pos-pos yang kurang penting. Seperti tadi uang jajan ini memang penting. Cuman kalau seandainya di awal itu uang kita memang sudah kurang, ibu-ibunya bisa berdiskusi sama anaknya. Yang tadinya kita ajarkan juga yang baik. Kita panggil anaknya, terus kita yang namanya kita diskusi. Kita bilang kalah sama anak kita. Nah, untuk bulan ini uang keluarga kita kurang. Jadi ibu mohon uang jajannya berkurang juga. Yang tadinya 3.000 kita kurangilah setengah, jadi 1.000 gopek. Ibu
sama-sama bekerja samalah kita untuk kebutuhan kita juga. Karena mungkin kan makan kita kurangi gitu kan. Ya pasti cuman inilah solusinya. Nanti untuk istilahnya uang tasmu nantilah kalau untuk apa namanya, kalau udah rusak kali nggak bisa lagi dipakai, barulah kita beli yang baru. Nanti ibu menabung dari sisa uang kita ini, ibu tabung untuk nanti ada keperluan lain. Maka dari itu di sini juga untuk menentukan mengelola keuangan juga perlu juga yang namanya diskusi keluarga. Apa yang pos-pos apa yang harus diluankan. Kalau tadi seandainya ada anak ibu yang namanya mau masuk sekolah kuliah lah istilahnya, seharusnya dari awal, dari 3 tahun sebelum dia masih baru masuk SMA udah bisa ibu diskusikan. Seharusnya kita udah bisa lah menabung dari sekarang. Per bulannya 100.000 aja, berarti kan per tahun udah dapat 1.200.000. Jadi di dalam modul ekonomi ini ada 2 yang namanya cara untuk mengatur keuangan. Yang satu itu modul sistem amplop, yang satu itu modul kas harian. Apa bedanya sistem amplop dan modul kas harian? Kalau modul sistem amplop itu cocok untuk digunakan ibu-ibu dan bapak-bapaknya yang penghasilannya itu per bulan. Tapi kan kalau kita kebanyakan di perdesaan ini kan banyak kan yang namanya penghasilan itu per hari kan Bu, ataupun mingguan. Jadi kalau saya sarankan itu ibunya itu menggunakan kas harian. Kas harian itu seperti ini nanti. Jadi ibunya mendapatkan itu harus per harian. Kalau kas amplop itu dia udah ibu sisihkan di dalam amplop itu ada yang namanya uangnya udah. Seandainya kalau tadi uang jajan Nita 72.000, udah ibu taruhkan di dalam amplop ini untuk uang jajan kita, ataupun untuk rokoknya suami, ini rokok suami, ini untuk makan, udah ibu sisihkan per amplop. Jadi seandainya kalau nanti habis, ya udah 1 bulan itu ya udah sampai itulah habisnya gitu kan. Jadi kan kalau kita di pedesaan ini kebanyakan dia harian ataupun mingguan, jadi lebih cocok seperti ini. Ini namanya catatan kas harian. Memang sebenarnya ini per minggu, per bulan dibuat, cuman kan uangnya ini kan bisa per hari kita sisihkan. Jadi seandainya di sini tadi 160.000, oh berarti 1 hari dia 30.000, itulah untuk 1 hari uang jajan kita per hari juga kita kasih. Inilah 2.000 sama kau, ini segini. Jadi kalau tadi kan udah tahu kan Bu perbedaan kas harian sama amplop kan Bu. Jadi kalau kita lebih cocok kemana? Kas harian. Kas harian kan Bu. Oke. Jadi saya harap ibu-ibu sepulang dari pertemuan kelompok FDS kali ini, ibu-ibunya pintar untuk mengelola keuangan. Karena ada juga yang bilang sebanyak-banyaknya uang kita, kalau kita nggak pintar mengelola keuangan, habis juga itu. Ya kan gaji istilahnya lah, gajinya ibu 3 juta per bulan. 3 juta per bulan, ibu belikan ini itu, pergi ibu ke tebing, ke kota, beli ini itu kan, ya habis juga kan. Tapi kalau tadi gajinya ibu per bulan cuma 1 juta, tapi ibunya menahan keinginan ibu. Karena tadi sebenarnya ada juga di buku itu dibilangkan bahwasanya semua orang bisa hidup asalkan kebutuhannya saja dulu yang dipenuhi. Kita kan bisa hidup gara-gara kebutuhan kita. Kalau keinginan kita nggak ada, nggak kita penuhi keinginan kita, kan kita tetap hidup kan Bu, tetap bisa juga bahagia walaupun nggak ada keinginan tersier seperti mobil, HP. Kalau HP sekarang kalau 1 udah jadi kebutuhan, tapi kalau lebih banyak juga 1 orang 1 itu udah jadi keinginan juga sebenarnya. Makanya semua kebutuhan kita itulah yang mendasar. Jadi saya mohon pada ibu-ibu semua pintarlah mengelola keuangan supaya ada tabungan. Terus satu lagi saya izinkan di kas hariannya ibu itu, tabungan itu bukan yang namanya menjadi sisa uang. Sisa uang inilah itu tabungkan. Kalau bisa tabungan itu dibuat di awal. Oh tabunganku per bulan 100.000 itu dulu disisakan. Baru yang namanya sisa-sisa pendapatan ibu itu baru itu dijadikan untuk sebagai kas hariannya, supaya ibu konsisten menabung.
itulah berarti kan itu 100.000 per bulan udah bisa nanti kalau ditarik setahun udah dapat 1 juta kan lumayan untuk tambahan untuk modal usaha ataupun apa. Jadi nanti setelah yang namanya sesi ini nanti sesi bulan depan kita membahas tentang pengelolaan usaha dan menabung. Maka dari itu saya sudahi pertemuan kelompok dan MDS pada kali ini dengan assalamualaikum warahmatullahi